Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang cara pembuatan silabus dan RPP. Sebelum itu, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri secara satu persatu. Nama saya Petrus Dangga, Program Studi Pendidikan Fisika semester 3. Dan saya Alfred Bora, Prodi Fisika semester 3. Dan saya atas nama Diana Lende, Program Studi Pendidikan Fisika semester 3. Dan saya atas nama Novita Sarimalo, Program Studi Pendidikan Fisika semester 3. Demikian perkenalan singkat kami. Sekarang kami akan masuk pada pemaparan materi. Adapun cara pembuatan dari silabus, yaitu yang pertama kita menuliskan nama sekolahnya dulu. Contohnya di sini kami menulis nama sekolahnya yaitu SMA Negeri 1 Jawa Tengah. Habis menuliskan nama sekolahnya, kita menuliskan mata pelajaran yang kita akan presentasikan atau yang kita paparkan nanti di peserta didik. Habis menuliskan mata pelajaran, kita menuliskan kelas atau semester. Habis kelas atau semester, kita menuliskan kompetensi inti. Jadi di sini kami menuliskan kompetensi inti yang pertama, yaitu menghargai dan menghayati agama yang dianut. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau toleransi gotong royong, santun, percaya diri, dan berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan lingkungan alam sekitar. Kompetensi inti yang ketiga yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan, yaitu faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik. Berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kompetensi inti yang keempat yaitu mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret atau menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak yang dipelajari. Itu merupakan kompetensi inti yang kita tuliskan dalam silabus. Habis menuliskan kompetensi intinya, kita menuliskan juga kompetensi dasar. Jadi kompetensi dasar yang pertama di sini yaitu menganalisis prinsip kerja peralatan listrik searah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu mempresentasikan hasil percobaan tentang prinsip kerja listrik searah. Itu merupakan kompetensi dasarnya. Habis menuliskan kompetensi dasar, kita menuliskan materi yang kita akan paparkan nanti ketika kita masuk dalam kelas atau berbaur dengan siswa. Jadi materi di sini yaitu arus listrik dan pengukurannya. Yang kedua, hukum Ohm. Habis menuliskan materi, kita juga menuliskan indikator. Adapun indikatornya di sini yaitu ada 4. Yang pertama, menjelaskan arus listrik dan pengukurannya. Yang kedua, mengidentifikasi arus dan tegangan pada rangkaian siri dan paralel. Yang ketiga, menjelaskan prinsip kerja peralatan listrik searah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat yaitu menjelaskan hukum Ohm. Itu merupakan beberapa indikator dari materi yang kita akan paparkan nanti. Ketika habis menuliskan indikatornya, kita menulis kegiatan pembelajaran atau hal yang akan kita lakukan nanti ketika dengan siswa di dalam kelas.
Adapun kegiatan pembelajaran ada dua di sini, yaitu yang pertama mendiskusikan dan menganalisis prinsip kerja peralatan listrik searah atau DC dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, merancang dan melakukan percobaan tentang rangkaian arus searah. Itu merupakan kegiatan pembelajaran. Habis menuliskan kegiatan pembelajarannya, kita juga menuliskan alokasi waktu atau waktu yang kita butuhkan saat memaparkan materi. Jadi di sini waktu yang dibutuhkan untuk menjelaskan materi tentang rangkaian arus searah yaitu 120 menit. Itu merupakan alokasi waktu yang dibutuhkan. Habis menuliskan alokasi waktu, kita menuliskan sumber belajar atau materi ini kita dapat dari sumber mana. Jadi sumber belajar yang kami tulis di sini yaitu ada 5, yaitu yang pertama dari buku pegangan siswa fisika SMA kelas 12. Terus yang kedua buku pegangan guru fisika kelas 12. Yang ketiga modul atau bahan ajar. Dan yang keempat internet. Dan terakhir yaitu sumber lain yang relevan. Itu merupakan sumber belajar atau sumber tempat kami dapatkan materi tentang rangkaian listrik searah atau rangkaian arus searah. Habis menuliskan sumber belajarnya, kita masuk pada penilaian atau tahap akhir dari pembuatan silabus. Yang pertama yaitu yang kita nilai yaitu uraian dari materi yang kita ajarkan di siswa tadi. Terus yang kedua uji kinerja atau uji kinerja dari siswa itu sendiri. Yang keempat sikap yang dimaksud di sini yaitu sikap siswa ketika kita menyajikan materi. Yang keempat pengetahuan atau kemampuan siswa tadi ketika kita memaparkan materi. Yang kelima yaitu keterampilan. Itu merupakan 5 tahap penilaian yang akan kita lakukan juga. Jadi di sini saya dapat menyimpulkan bahwa cara pembuatan silabus yaitu yang pertama kita menulis nama sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, kompetensi inti, kompetensi dasar, materi, indikator, kegiatan pembelajaran, alokasi waktu yang dibutuhkan, sumber belajar, dan yang terakhir penilaian. Itu merupakan tahap pembuatan dari silabus atau penyusunan dari silabus. Nah, sekarang kita akan masuk pada cara pembuatan RPP. Nah, adapun cara pembuatan dari RPP yaitu yang pertama adapun cara pembuatan dari RPP atau biasa disebut rencana pelaksanaan pembelajaran yaitu sama seperti silabus tadi. Jadi RPP ini dikembangkan dari silabus. Jadi sebelum kita menyusun RPP-nya, terlebih dahulu kita menyusun silabusnya dulu, karena silabus adalah merupakan hal yang kita lakukan pertama untuk menyusun RPP. Jadi penyusunan RPP yang pertama yaitu kita menuliskan sekolah. Habis sekolah kita menuliskan mata pelajarannya yaitu fisika. Habis menuliskan mata pelajaran kita menuliskan materinya juga yaitu rangkaian arus searah. Habis menuliskan materi kita menuliskan kelas atau semester. Habis kelas semester alokasi waktu, terus pertemuan. Habis menuliskan pertemuan
kita memilih atau menulis metode pembelajaran atau metode apa yang kita lakukan nanti ketika menyajikan materi. Jadi di sini kami mengambil metode pembelajaran yaitu discovery learning atau mengolah, ceramah, praktikum, dan bertanya. Itu merupakan model atau metode pembelajaran yang kami ambil. Habis menentukan metode pembelajarannya, kita menuliskan kompetensi dasarnya juga, yaitu menganalisis prinsip kerja peralatan listrik searah atau DC dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar yang kedua, mempresentasikan hasil percobaan tentang prinsip kerja rangkaian listrik searah. Habis menuliskan kompetensi dasarnya, kita juga menuliskan indikatornya. Jadi di sini indikator ini kita ambil dari silabus tadi yang kita bahas pertama, yaitu yang pertama menjelaskan arus listrik dan pengukurannya, mengidentifikasi arus dan tegangan pada rangkaian siri dan paralel. Yang ketiga menjelaskan prinsip kerja peralatan listrik searah dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir yaitu menjelaskan hukum Ohm. Habis menuliskan indikatornya, kita masuk pada tujuan pembelajaran. Tujuan yang dimaksud di sini yaitu kita juga menentukan tujuan sebelum kita menyajikan materi tersebut. Tujuan apa kita menjelaskan materi itu ke siswa begitu. Jadi adapun tujuan di sini yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan definisi arus listrik dan pengukurannya. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi arus dan tegangan pada rangkaian siri dan paralel. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan prinsip kerja peralatan listrik searah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu siswa harus dapat menjelaskan hukum Ohm. Itu merupakan tujuan pembelajaran. Habis tujuan pembelajaran, terus kita masuk di B, yaitu langkah-langkah pembelajaran atau langkah-langkah yang akan kita lakukan nanti ketika kita melakukan pemaparan materi. Jadi langkah pertama yang kita lakukan yaitu penguatan karakter atau kita membuka pembelajaran dengan penguatan karakter. Jadi ada 4 kegiatan penguatan karakter di sini, yaitu yang pertama, guru membuka pembelajaran dengan salam pembuka sebelum memulai pembelajaran. Itu merupakan hal pertama. Habis itu yang kedua yaitu guru mengecek kehadiran siswa. Yang ketiga, guru menyampaikan tujuan pembelajaran serta topik materi. Yang keempat, guru memberikan gambaran dalam kehidupan sehari-hari mengenai materi rangkaian listrik searah. Itu merupakan langkah pembuka atau langkah pertama yang kita lakukan untuk menyajikan materi. Terus langkah kedua yaitu literasi, atau kita membuka wawasan kita dan juga membuka wawasan pemikiran dari siswa. Jadi di sini dia mengatakan bahwa guru menjelaskan materi tentang rangkaian listrik searah kepada siswa. Itu merupakan literasinya. Habis literasi, bertanya, atau guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai hal-hal yang belum dipahami pada saat kita menyajikan materi tadi. Habis sisi bertanya, kita masuk pada sisi collaboration atau kerjasama. Jadi di sini ada 2, yaitu peserta didik dibentuk dalam kelompok, dalam beberapa kelompok. Terus yang kedua,
guru memberikan soal latihan kepada siswa untuk diskusi kelompok atau melakukan kerjasama secara kelompok begitu. Itu merupakan collaboration. Dan yang berikutnya yaitu komunikasi. Jadi komunikasi di sini ada dua juga, yaitu siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Terus yang kedua, siswa atau kelompok lain akan memberikan pertanyaan terkait soal yang dipresentasikan. Itu merupakan bentuk komunikasinya. Terus yang berikutnya lagi yaitu evaluasi. Evaluasi yaitu artinya kita mengulas kembali hal-hal yang kita pelajari dari awal. Di sini dia mengatakan bahwa guru mengevaluasi pekerjaan siswa dengan berbagai cara. Tergantung dari kita. Kan ada bermacam-macam cara yang dilakukan oleh pendidik atau seorang guru. Itu merupakan bagian dari evaluasi. Dan yang terakhir yaitu bagian penutup atau kegiatan penutup. Kegiatan penutup di sini yaitu kreativitas, yaitu guru dan siswa membuat kesimpulan tentang materi yang dijelaskan. Artinya guru membuat kesimpulan dengan siswa tentang materi yang dijelaskan tadi, yaitu materi tentang rangkaian listrik searah. Habis membuat kesimpulan, guru menutup kegiatan pembelajaran dengan doa. Itu merupakan kegiatan penutup yang perlu kita lakukan. Habis kita menyelesaikan langkah-langkah tadi, kita masuk di C, yaitu penilaian. Penilaian di sini ada 3, yaitu penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan. Itu merupakan bagian dari penilaian yang akan kita lakukan nanti ketika menyajikan materi tersebut. Habis penilaian, kita masuk di D, yaitu alat atau bahan dan sumber. Jadi di sini alat dan bahan yang harus dibutuhkan nanti ketika menyajikan materi, yaitu penggaris, spidol, papan tulis, buku paket fisika kelas 12, dan juga laptop. Itu merupakan alat dan bahan. Habis menuliskan alat dan bahannya, yang terakhir yaitu kita harus menuliskan nama guru mata pelajaran, nama mahasiswa, nama kepala sekolah, agar RPP yang kita buat ini bisa disetujui oleh guru mata pelajaran dan juga kepala sekolahnya. Itu merupakan tujuan dari kenapa kita harus tulis guru mata pelajarannya, mahasiswanya, dan kepala sekolahnya. Jadi di sini guru mata pelajaran yaitu tergantung dari guru mata pelajaran tentang materi yang kita bawakan. Jadi materi yang kita bawakan tadi yaitu materi fisika. Jadi kita di sini akan menuliskan nama guru mata pelajaran di sekolah yang kita akan tuju nanti. Jadi contohnya di sini Dedi Tobanwulu atau Dedi Tobanwulu sarjana pendidikan. Jangan lupa juga harus disertakan dengan NIP. Habis nama guru mata pelajarannya, kita menuliskan nama mahasiswa atau orang yang akan menyajikan materi tersebut. Contohnya di sini yaitu saya sendiri, yaitu Petrus Dangga, disertakan juga dengan NIM. Habis menuliskan nama mahasiswanya, kita menuliskan nama kepala sekolah. Jadi tadi kami mengambil SMA Negeri 1 Jawa Tengah. Jadi kita harus menuliskan nama kepala sekolah dari SMA tersebut. Jadi contohnya di sini yaitu
Didimus Christopher Umbus SPD, disertakan juga dengan NIP, agar RPP yang kita buat ini sah secara formal begitu. Itu merupakan langkah-langkah pembuatan dari RPP. Jadi sekian dari hasil presentasi kami. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi penonton dan juga pembaca, agar pengetahuan kita itu semakin berkembang. Itu merupakan harapan dari kami. Mohon maaf jika ada beberapa kata atau kesalahan dalam dalam pemaparan materi. Kami kelompok 5 memohon menghaturkan maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.